Kali ini saya ada di tempat pemrosesan fermentasi jerami, di mana di belakang saya ini adalah jerami-jerami padi yang sudah sekitar 3 minggu lebih difermentasi. Nah, bagaimana pemrosesan fermentasi? Sahabat sudah pernah lihat video-video sebelumnya, di mana dari masing-masing jerami kita masukkan ke dalam ruangan, kemudian kita susun sap demi sap demi sap. Kemudian tiap-tiap sap itu kira-kira 30 cm kita taburin molasses sama probiotik. Kemudian kita tumpuk lagi kira-kira 30-40 cm, kita tabur lagi dengan probiotik dan molasses. Kemudian terus kita tumpuk sampai kira-kira tingginya 3-4 meter, sahabat. Nah, kemudian setelah itu akan kita tutup dengan terpal. Kita lihat sebelah kiri dan kanan saya adalah tembok, sedangkan di ujung bagian belakang sana adalah tembok juga. Sehingga jerami yang tadi 30-40 cm kita tumpuk terus sampai ketinggian kira-kira sekitar 4-5 meter. Sebab nanti setelah beberapa saat, 2-3 hari atau 1-2 minggu, maka dia akan turun, menyusut. Nah, kita lihat ini adalah jerami yang sudah jadi, sahabat ya. Jadi sudah jadi dan sudah siap untuk diberikan. Nah ini apabila kita tarik, kita cium, aromanya adalah aroma karamel, yaitu bau wangi ya. Karena apa? Ini adalah jerami yang sudah berhasil difermentasi. Nah, beda nanti kalau jerami yang gagal difermentasi akan berbau agak busuk. Nah, ini sahabat. Dan itu tentunya sahabat akan bisa melihat ada teksturnya yang warna seperti jerami kering, ada juga yang jerami yang agak kehitaman ini, sahabat. Nah, kenapa jerami yang kehitaman ini? Memang faktor bercampurnya antara probiotik dan molasses yang jumlahnya lebih banyak, sehingga menghasilkan fermentasi yang agak kehitam-hitaman. Jadi jumlah molasses dan probiotiknya lebih banyak jika dibandingkan yang lainnya. Namun ini enggak semua dan ini tidak gagal. Tetap sapi-sapi akan mau memakannya. Ini sebab kalau jerami kalau busuk itu akan rusak. Tetapi kalau jerami yang berhasil difermentasi tetap awet. Nah ini. Nah, kemudian setelah sudah jadi kira-kira 3 minggu, maka jerami ini akan kita angkut dan kita distribusikan ke kandang-kandang. Kita lihat sahabat, di sebelah kanan saya ini adalah jerami yang sudah jadi dan akan didistribusikan ke kandang-kandang. Ini kita lihat ini jumlahnya cukup banyak, sahabat. Dan ini juga kelihatan ada yang sedikit warna hitam. Hitam memang agak kebasah-basahan, tapi bukan basah ini ya, tapi basah karena faktor banyak molasses dan probiotik. Dan yang lainnya ini relatif kering, sahabat. Kita lihat ini, sahabat. Nah ini jerami-jerami fermentasi ini sangat disukai oleh sapi. Dan kita tidak perlu lagi menambahkan pakan hijau yang lain. Cuma ini adalah jerami fermentasi adalah pengganti hijauan dari rumput. Nah, selama ini misalnya sahabat hanya tergantung pada hijauan berupa rumput, baik rumput gajah maupun rumput lapangan, maka dengan adanya jerami yang difermentasi ini bisa tergantikan. Nah, lalu sebenarnya manfaat apa jerami ini difermentasi? Kalau jerami itu difermentasi, maka akan bertambah nilai nutrisinya. Proteinnya akan mengalami kenaikan. Selain itu juga daya cernanya atau TDN-nya juga akan naik. TDN adalah Total Digest Nutrition. Nah, itu artinya apa? Daya cerna apabila jerami ini dimakan, maka akan tercerna sepenuhnya. Oke, baik sahabat. Jadi ini, nah sahabat juga kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi, tumpukan-tumpukan jerami itu nanti akan ditutup dengan terpal seperti ini.
rapat. Nah, kenapa kok perlu ditutup? Karena supaya tidak kena udara. Nah, dengan adanya ditutup terpal ini, maka udara akan kedap udara, sehingga akan terjadi proses terjadinya fermentasi secara sempurna. Nah, ini. Jadi ini kita lihat awalnya adalah tinggiannya sekitar 3 meter, sahabat. Kemudian lama-lama karena proses fermentasi akan menjadi padat dan akhirnya menurun seperti ini. Jadi menyusutnya itu kira-kira sekitar hampir 2 meter. Apabila ini ketinggiannya sekitar 4 atau 5 meter, maka sekarang ini posisinya sebenarnya sudah mendekati 3 meter nih. Ini adalah terjadi proses penyusutan. Gitu ya. Baik, sahabat, demikianlah penjelasan bagaimana proses fermentasi jerami padi supaya sapi-sapi itu bisa tambah banyak makannya. Baik, sahabat, demikianlah penjelasan saya mengenai fermentasi jerami. Tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus.